Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman di Gomek Stack. Nah, pada kesempatan ini teman-teman, semoga teman-teman yang ada di rumah tetap diberikan kesehatan yang utama, sehat lahir batin, rezekinya lancar, dan di tengah hiruk pikuk dunia sosial media dan berita-berita kebijakan yang baru ini, semoga teman-teman tetap diberikan rasa menikmati kehidupan yang nyata ini teman-teman, seperti itu. Pada kesempatan ini teman-teman, kita akan mencoba membahas siapakah sih di balik sosok Bjorka yang akhir-akhir ini membincangkan dunia jagat sosial media, jagat Indonesia ini teman-teman. Karena aksi dari Bjorka ini merusak, meretas, juga menyebarkan data dari beberapa lembaga negara dan aparat negara ya teman-teman, seperti itu. Jadi tentunya negara juga mengambil alih, mengambil keputusan, mengambil tindakan dalam suatu kejadian ini teman-teman, yang mana semoga Bjorka ini juga bisa cepat tertangani teman-teman ya, karena mengingat yang dibocorkan itu juga data-data dari rakyat negara Indonesia ini teman-teman. Jikalau si Bjorka ini dari luar negeri, semoga cepat tertangkap. Kalaupun ini dari negeri kita sendiri, semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi ya teman-teman, seperti itu teman-teman. Dan kita akan mencoba mengunjungi situs-situs yang mana memberitakan tentang sosok Bjorka ini. Siapakah sebenarnya? Ini pun juga masih indikasi teman-teman, belum bisa dipastikan untuk kebenarannya, masih mungkin dugaan sementara ya teman-teman. Ya, di sini kita mengacu bersumber dari CNN Indonesia ya teman-teman. Ini sumber dari Bapak Mahfud MD, sosok Bjorka teridentifikasi. Nah, di sini menjelaskan bahwasanya Menteri Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan Pak Mahfud MD menyatakan gambaran mengenai sosok hacker yang dengan nama alias Bjorka sudah diidentifikasi oleh BIN, Badan Intelijen Negara, dan Polri. Namun Bapak Mahfud MD mengatakan pihak belum dapat mengumumkan siapa sosok di balik Bjorka selama ini menjadi perbincangan. Nah, di sini BIN dan Polri ini sudah mengidentifikasi teman-teman. Tentunya di sini juga sudah mengantongi nama-nama yang mungkin bisa diduga menjadi di balik sosok Bjorka teman-teman. Kita harus menyelidiki karena sampai sekarang ini memang gambaran pelaku sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, namun belum bisa diumumkan, kata Bapak Mahfud MD pada konferensi pers pada tanggal 14 bulan 9 kemarin. Gambaran siapa di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak, seperti itu teman-teman. Bapak Mahfud MD menjelaskan bahwa motif dibalik aksi peretasan dilakukan Bjorka tidak berbahaya lantaran hanya berkaitan dengan motif ekonomi hingga jual beli saja. Kalau menurut kesimpulan dari saya sendiri teman-teman ya, di sini memang jelas itu peretasan yang dilakukan Bjorka ini bentuk seperti mengambil data dan mengancam serta hanya jual beli itu. Kalau pengalaman saya yang sudah saya temukan di kasus-kasus peretasan atau hacking pada suatu cyber suatu lembaga itu biasanya itu mengakibatkan permasalahan ya teman-teman. Seperti dahulu orang Indonesia juga pernah mengubah orbit satelit. Nah, itu kan menyebabkan suatu problem. Nah, di sini dia hanya membocorkan data-datanya saja, tetapi di sini dari problemnya dia belum mampu mungkin kalau menurut saya. Dan tentunya dahulu di Amerika Serikat pada tahun berapa itu saya juga membaca riwayat itu pernah ada hacker yang mengendalikan 500.000 dari komputer militer milik termasuk Amerika Serikat itu teman-teman. Jadi di sini mungkin di sini saya juga ada indikasi ini salah satunya orang yang menghacking ini dari Indonesia sendiri teman-teman. Kalau menurut saya seperti itu. Motif
motifnya kan ternyata juga gaduh-gaduh. Wah, ini pemerintah juga mengentengkan. Yang ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli dan sebagainya, ucap Bapak Mahfud MD. Ini saya sangat setuju teman-teman. Sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan katanya. Sebelumnya, hacker bernama Bjorka menyerang sejumlah situs pemerintahan dan menjual data hasil pembobolan sejumlah situs pemerintah di internet. Salah satu data yang diklaim bobol adalah surat dari BIN ke Presiden Jokowi. Bjorka menyebut dokumen tersebut rahasia. Berisi transaksi surat tahun 2019-2021 serta dokumen yang dikirim pada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberikan label rahasia. Ucap Bjorka di situs Breitscheid.to Jumat tanggal 9 bulan 9. Masalah kemudian membesar ketika data pribadi sejumlah Menteri Jokowi dan pejabat lain dibocorkan Bjorka. Pemerintah kemudian merespon dengan menggelar rapat antara Presiden RI Joko Widodo dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta Senin. Nah, ini ucap dari Bapak Mahfud MD, teman-teman. Kalau menurut saya langkah yang dilakukan Bjorka ini juga kurang teman-teman. Juga kurang membahayakan, maksudnya kurang efektif buat yang namanya hacker, teman-teman, karena di sini dia hanya meretas data, bukan menciptakan suatu masalah di dalamnya, seperti itu teman-teman. Dan ini teman-teman juga kami mendapatkan situs yang lainnya teman-teman, situs dari internet ini menjelaskan seperti ini teman-teman, berikut. Ya, teman-teman, sedangkan di sini bersumber dari fifa.co.id, data pribadi terduga Bjorka gantian dibongkar, begini wajah aslinya. Nah, ini terlalu vulgar menurut saya, teman-teman. Ini mungkin belum jelas ini orangnya, tapi sudah diberitakan secara vulgar di sini. Kita lihat, oh ini nampaknya diduga sosok Bjorka, teman-teman. Bersumber dari Instagram _voltcyber_v2, wajahnya seperti ini, teman-teman. Ini menurut di sini, tetapi kalau menurut saya di sini kurang meyakinkan kalau sumber ini. Media sosial kembali dihebohkan dengan akun Instagram yang mengaku tahu tentang sosok hacker Bjorka yang sedang diperbincangkan ini. Akun Instagram @vol_anonim yang juga memiliki akun cadangan @voltcyber_2 itu membongkar data pribadi, nama asli, wajah hingga akun Instagram yang diduga hacker Bjorka. Akun tersebut mengunggah sebuah video yang memperlihatkan wajah terduga hacker Bjorka secara terang-terangan tanpa sensor. Nama asli Bjorka disebut nama Muhammad Said Fikriansah, berasal dari Cirebon. Diduga pula hacker Bjorka berprofesi sebagai video editor yang sudah bekerja sejak tahun 2021. Tak hanya itu, namun IG tersebut juga membongkar dan memperlihatkan rumah milik sosok yang diduga sebagai Bjorka. Nah, kalau menurut saya teman-teman, dari sumber fifa.co.id ini kurang bukti yang kuat ya teman-teman, kurang bukti yang kuat kalau menurut saya, seperti itu. Dan ini ada lagi teman-teman dari salopos.com, bersumber dari salopos.com. Pemuda Madiun ditangkap karena dituduh hacker Bjorka, ibunya kaget dan sedih. Di sini nampak wajah ibunya, teman-teman, di teras rumah. Ini banyak spekulasi, teman-teman, siapa sih Bjorka itu sebenarnya. Itu banyak sekali dari berbagai pihak juga berspekulasi siapa. Ini untuk kebenarannya juga belum nyata, maksudnya belum nyata, belum deal siapa orangnya. Pemuda berusia 21 tahun di Kabupaten Madiun ditangkap aparat kepolisian karena diduga sosok dibalik hacker Bjorka belakangan yang menggemparkan di jagat sosial media. Ibu pemuda itu, Suprihatin, mengaku kaget atas penangkapan anaknya itu. Ditemui di rumahnya Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Suprihatin mengaku kaget dan sedih. Anak laki-lakinya itu dibawa petugas kepolisian. Anaknya dibawa oleh 4 orang petugas kepolisian hari Rabu, tanggal 14 bulan 9 2022, berarti kemarin ya teman-teman. Katanya dibawa ke Polsek Dagangan. Suprihatin menyampaikan tidak mengetahui permasalahan apa yang membelit anak keduanya itu selama ini. Kata dia, anaknya bernama Muhammad Agung Hidayatullah itu tidak pernah
bercerita aneh-aneh mengenai kehidupannya. Agung merupakan salah satu lulusan Madrasah Aliyah Negeri Man di Kabupaten Madiun. Setelah lulus sekolah, Agung bekerja sebagai penjual minuman. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, dan ini teman-teman ada lagi sumber dari fin.co.id. Fin.co.id, masyarakat dibuka dengan pemberitaan penangkapan pemuda Muhammad Agung Hidayatullah asal Madiun, Jawa Timur, yang diduga terlibat dengan Biorka. Keterlibatan pria 21 tahun dalam peretasan dilakukan akun dengan nama Biorka masih didalami kepolisian, jadi belum bisa dipastikan teman-teman. Tim khusus perlindungan kebocoran data pemerintah masih mendalami peran Muhammad Agung Hidayatullah ditangkap terkait dugaan keterlibatan peretasan Biorka. Kepada Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan apakah Muhammad Agung Hidayatullah adalah Biorka atau bukan masih belum dipastikan. Yang di Madiun sedang didalami terkait masalah bersangkutan. Nah, ini masih mungkin ada sangkut pautnya teman-teman, tetapi juga itu pun juga masih belum bisa dipastikan. Dedi membenarkan adanya tindakan hukum di Madiun, namun belum disimpulkan pemuda yang diamankan tersebut adalah Biorka. Dia menjelaskan tim khusus yang melibatkan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kemenkopolhukam, Polri, Badan Intelijen Negara, BIN, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo serta Badan Cyber Sandi Negara dan Sandi Negara BSSN sudah bekerja terkait pencegahan kebocoran data pemerintah. Tim sus sudah bekerja, apa yang dilakukan dan disampaikan lebih lanjut oleh tim sus, tambahkan Dedi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk Muhammad Agung Hidayatullah itu juga belum bisa dipastikan kebenarannya teman-teman. Yang tadi yang pemuda asal Cirebon, Muhammad siapa tadi, itu juga itu masih indikasi teman-teman, masih spekulasi. Untuk kebenarannya nanti kita juga akan menunggu dari kepolisian dan lembaga terkait untuk masalah ini teman-teman tentunya ya. Jadi kita tunggu saja untuk proses lebih lanjutnya. Ya teman-teman, berikut tadi merupakan sedikit penjelasan dari kami. Semoga penjelasan tersebut bisa sedikit menambah wawasan juga informasi teman-teman yang ada di rumah, dan serta untuk informasi-informasi yang di luar sana itu tentunya juga teman-teman saring apakah informasi itu sudah benar atau masih penyelidikan. Tentunya ketika teman-teman itu menceritakan kepada orang lain dan untuk kebenarannya ini juga belum dipastikan, nanti akan menjadikan suatu fitnah teman-teman dan juga hoaks di tengah masyarakat. Dan untuk Muhammad Said Fikriansah tadi, Said Fikriansah kalau tidak salah tadi, sama Muhammad Agung Hidayatullah itu tadi, jikalau memang benar-benar mereka itu bersalah, semoga cepat selesai masalahnya, dan kalau bukan ya semoga kebenarannya cepat terungkap teman-teman. Untuk hal-hal seperti ini tentunya negara juga harus lebih memperbaiki dari keamanan cyber kenegaraan kita sendiri. Tentunya data-data tersebut juga sangat berpengaruh dalam kelangsungan kita. Itu masih data-data penduduk. Mungkin jika data-data rahasianya yang bersifat itu sangat berharga buat negara lain, itu sangat berbahaya sekali teman-teman. Seperti itu. Dan semoga di Indonesia sendiri ini dari kemarin-kemarin sangat banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, dari Verdi Sambo, kenaikan BBM, juga yang akhir-akhir ini adalah peretasan oleh hacker Biorka. Ini tidak terjadi di hari yang akan datang teman-teman, dan tentunya di Indonesia ini agar lebih baik lagi ke depannya menjadi negara yang maju dan hidup masyarakatnya juga bahagia, tenang, dan damai teman-teman. Seperti itu. Pada kesempatan ini mungkin cukup saya akhiri, dan semoga teman-teman yang ada di rumah tetap diberikan kesehatan yang tentunya dan diberikan rezeki yang barokah. Jika ada salah kata saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Like, comment, dan subscribe teman-teman sangat kami harapkan. Semoga channel konten kami bisa berkarya lebih baik ke depannya. Dari saya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.